Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizky Astera Yunitias, ASPSI-MM. Saya peserta Chandra di Muka Jabar Coding Camp untuk season ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, di mana di sini adalah membahas tentang strategi inbound marketing untuk meningkatkan traffic di donasi-online.id. Nah, singkat saja, perkenalan diri dari saya. Jadi karir saya berjalan di dunia HR dan dunia CEO selama 1 tahun terakhir ini. Jadi dari 2012 saya menjadi HRD di Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia yang bertempat di Jalan Buah Batu nomor 296. Lalu setelah itu saya menjadi Direktur HRD di tahun 2014 sampai dengan 2016. Untuk selanjutnya saya menjadi content marketing di Rumah Yatim juga. Itu pada tahun 2021 Juni sampai dengan Desember. Untuk sebelum 2021 itu saya merupakan freelancer asesor psikologi di berbagai kantor konsultan psikologi. Nah, oke, kita lanjut portofolio saya. Dari Desember 2021 hingga saat ini, saya merupakan penanggung jawab website rumahyatim.org, di mana di situ saya berperan sebagai CEO analyst yang juga merangkap sebagai content creator atau writer di web tersebut. Nah, karena arahan dari direktur saya mengikuti pelatihan ini. Ya, saya mencoba melakukan presentasi untuk tugas akhir ini berkaitan dengan donasi-online.id, di mana donasi-online.id ini merupakan anak dari rumahyatim.org, di mana donasi online ID ini merupakan portal crowdfunding yang di bawah pengawasan Lasdas Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia. Singkat sejarahnya, Rumah Yatim Ar-Rahman Indonesia sendiri sudah bergerak selama 16 tahun di dunia filantropis, di mana fokus kami ini bergerak dalam bidang pengembangan dan pengasuhan potensi anak, yatim dan duafa. Lalu selanjutnya pengelolaan zakat infak sodaqoh, wakaf dan hibah untuk kita salurkan kepada mustahik atau penerima manfaat. Itu berbagai kalangan ya penerima manfaatnya, ada dari anak, lansia, ataupun warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti itu, kita lanjut aja ke materinya. Ini seperti di sini ya, optimasi donasi online.id dengan menggunakan teknik inbound marketing, di mana inbound marketing sendiri adalah strategi pemasaran online di mana kita sebagai penyedia jasa, karena kebetulan produk kita adalah jasa, membuat konten sebaik-baiknya, di mana konten tersebut bersifat inovatif dan solutif, yang dapat memenuhi kebutuhan audiens ataupun donatur. Bahasanya di kita donatur ya, karena konsumen kita adalah orang yang menunaikan zakat infak sodaqoh serta orang yang berdonasi di donasi online.id. Oke, kita lanjut ke introduction. Oke, nah ini di introduction sendiri Oke, di introduction sendiri di sini menjelaskan dahulu tentang crowdfunding. Crowdfunding itu adalah mengumpulkan dana masyarakat berkaitan dengan suatu isu tertentu. Misalnya ada keluarga miskin yang mempunyai anak dengan keluhan hidrosefalus, atau misalnya ada lansia yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai sanak saudara di mana-mana, namun hidup di gubuk sederhana, itu pun gubuk yang beralaskan lantai, atapnya pun bocor. Nah, maka kami sebagai lembaga filantropis berinisiatif untuk melakukan campaign dalam membantu individu tersebut untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui portal donasi-online.id. Nah, apa sih permasalahan yang dihadapi donasi online.id?
tentunya teman-teman sekalian tahu bahwa belakangan ini atau beberapa bulan ke belakang kita dihebohkan dengan berita sebuah lembaga filantropis di mana lembaga itu sangat dipercaya masyarakat, uh, mengelola dana sangat banyak dengan jumlah yang fantastis, namun terjadi penyelewengan di dalam lembaga filantropis tersebut. Nah, tentunya sebagai salah satu lembaga filantropis yang sejenis lah kita katakan, kami pun menghadapi suatu permasalahan seperti penerimaan penghimpunan, turunnya trust dari masyarakat ke lembaga-lembaga filantropis, meskipun perizinan, proses audit dan lain sebagainya itu kita lulus ya, WTP, wajar tanpa pengecualian. Teman-teman bisa lihat laporan auditnya di website rumahyatim.org. Lalu lanjut, permasalahan selanjutnya yang kita hadapi adalah secara general penulisan konten di analisa saya ya, penulisan konten di donasi online ID itu bersifat monoton. Jadi dari konten tersebut audiens atau donatur tidak bisa menangkap sebuah urgensi yang harus segera mereka tindak lanjuti dengan berdonasi dari konten yang mereka baca, karena pada umumnya konten di halaman campaign di donasi online itu permasalahannya sama gitu. Jadi tidak ada penitik beratan masalah. Apa sih masalah yang dihadapi individu A? Apa sih permasalahan yang dihadapi individu B gitu, seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya, untuk permasalahan konten tadi itu sangat berpengaruh. Mengapa? Karena secara demografi di Google Analytics, baik kita lihat di Instagram ataupun di TikTok juga, secara demografi usia penikmat konten atau penikmat sajian marketing tools kita itu ada di rentang usia 18 sampai 45 tahun, di mana ketika konten yang sama berulang terus, dia akan menyebabkan kebosanan dan mungkin menjadi mempersepsikan bahwa hal tersebut adalah bukan hal real yang terjadi di lapangan, di mana mereka harus segera menindaklanjuti hal tersebut dengan berdonasi di donasi-online.id. Yang ketiganya adalah kompetensi staf konten yang tidak memadai, sehingga si Google tidak dapat memberikan sebaran metrik yang baik saat konten tersebut kita iklankan melalui iklan berbayar di Facebook Ads yang nanti di-linkkan bisa muncul di Instagram juga. Kebetulan kalau TikTok kita belum mengiklankan. Untuk Google Ads ada beberapa campaign yang sudah kita iklankan melalui Google Ads, tapi mostly si penghimpunan campaign tematik ini atau berdasarkan masalah individu ini diiklankan melalui Facebook Ads. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Ini solusi yang saya tawarkan sebenarnya untuk masalah-masalah yang dihadapi donasi online.id tadi. Jadi seperti teman-teman lihat, ini dapat kita lihat bahwa solusi yang saya tawarkan salah satunya adalah dengan menaikkan trust issue dengan menyajikan dokumentasi yang tidak diedit khususnya untuk penyaluran bantuan di lapangan, sehingga audiens dapat mengetahui bahwa dana yang mereka titipkan di donasionline.id itu disalurkan secara masif dan disalurkan dengan data penerima manfaat yang tepat, karena kita kebetulan selalu menjaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintahan setempat. Lalu untuk solusi kedua, yakni memperbaiki kualitas script writing di laman campaign menjadi metode storytelling. Jadi ya emang kita harus berimprovisasi. Jadi dari alur atau dari inti cerita yang kita dapat dari volunteer yang survei dan melakukan assessment ke lapangan, nah tugas kita sebagai script writer atau content marketer adalah
melakukan improvisasi di mana audiens dapat menangkap inti cerita atau urgensi yang disajikan dari konten tersebut dengan mengklik tombol donasi. Oke, selanjutnya adalah solusinya lebih ke ini ya, restrukturisasi internal. Yang ketiga adalah melakukan rotasi jabatan untuk staf konten yang tidak berkompetensi. Jika setelah dievaluasi selama beberapa bulan, individu tersebut tidak menunjukkan progres dalam pekerjaannya. Seperti itu. Oke, ini adalah table konten dari presentasi saya. Ini lebih kayak ke rangkumannya. Rangkuman isi dari PowerPoint ini. Lalu untuk identifikasi produknya adalah produk kita adalah produk jasa pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan hibah. Layanannya dapat dilakukan secara online dan offline. Yang online bisa teman-teman lakukan di donasionline.id. Offline kita bisa datang langsung ke kantor kas kami yang ada di 26 provinsi di Indonesia. Ataupun bisa dijemput donasinya oleh staf CRM kita. Oke, ini untuk detailsnya, dananya dipergunakan untuk apa aja, bisa teman-teman baca di sini. Ini lebih ke teknis sih ya, jadi bisa dibaca. Lalu untuk identifikasi marketnya, seperti yang sudah saya jelaskan di introduction tadi. Nah, inilah grafik demografi dari pengunjung donasi-online.id, di mana presentasinya didominasi oleh laki-laki, meskipun tidak terlalu signifikan. Lalu untuk rentang usianya ini ada di 18-45 tahun ya, untuk yang jumlah yang cukup signifikannya. Lalu untuk trafficnya di sini traffic kunjungan di donasionline.id yang menggunakan paid traffic adalah kita menggunakan Facebook Ads dan Google Ads. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk detailsnya seperti ini. Dia didominasi oleh kunjungan yang berasal dari Instagram. Which is kita jika menerapkan strategi inbound marketing tadi, kualitas konten di Instagram itu harus lebih interaktif dan solutif. Jadi misalnya jika ada donatur yang belum mengetahui cara menghitung zakat, atau misalnya zakat itu ada apa saja ya? Ada zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat emas, bahkan zakat kendaraan mewah. Nah, itu bisa menjadi konten yang repetitif karena itu adalah merupakan konten yang memberikan solusi. Adapun konten-konten yang lain adalah konten-konten yang relate, ya, konten yang relate dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Contohnya, misalkan ada kasus bullying di suatu tempat. Nah, kita sebagai lembaga yang berfokus di pengembangan potensi dan kemandirian anak dapat membuat konten berupa bagaimana sih caranya menghindarkan anak dari bullying di sekolah ataupun di tempat bermain ataupun di lingkungan tempat tinggal seperti itu. Jadi konten-konten yang relate dengan kejadian di lingkungan sekitar kita tapi lebih bersifat positif ataupun mengarahkan masyarakat untuk mempunyai langkah preventif terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar seperti itu. Lalu lanjut untuk trafficnya, ini kita ada grafik irisan ya. Jadi untuk yang berbayar itu emang dominasi terbesar, dia ada di 50 sekian persen, lalu dilanjutkan dengan visitation langsung ke website donasionline.id. Lalu untuk yang berasal dari dari jejaring sosial itu dia terendah ya di 16, sekian. Berarti dalam artian Rumah Yatim sebagai media sosial yang menaungi donasi online.id ini harus lebih menaikkan kualitas kontennya
dengan konten yang lebih melibatkan audiens dalam berinteraksi dengan konten tersebut, seperti itu. Lalu lanjut ini ke effective marketing. Untuk metode inbound marketing ini ada di sini ya. Untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman baca, ada dari melakukan review konten, menggunakan kata kunci yang disarankan oleh CEO analisnya. Maaf ini ada typo, jadi CEO bukan CEO ya. Lalu menggunakan metode storytelling, seperti tadilah yang sudah secara garis besar saya kemas di introduction. Ini ke bawah sih lebih ke detailsnya aja jika teman-teman ingin membaca tentang effective marketing dengan menggunakan metode inbound marketing di NGO. Nah, ini juga untuk penjelasannya seperti di slide ini. Nah, untuk rancangan penawaran konten biasanya sih saya membuatnya seperti ini ya. Jadi dengan adanya visual yang sudah kita laksanakan di lapangan dibarengi dengan narasi ataupun caption atau di media sosial yang dapat menggugah audiens itu untuk berdonasi atau melakukan transaksi di portal crowdfunding kita donasiOnline.id seperti itu. Lalu lanjut, ini di sini saya kasih contoh konten video ya, edukatif tapi lebih relate ke rentang usia audiens kita tuh tadi 18 sampai 24 tahun, yang mana kan kebanyakan dari beliau-beliau ini adalah Gen Z gitu ya, mereka milenial yang lebih senang ke audiovisual, jadi konten-konten seperti ini dia konten edukasi, namun dia dikemas dengan cara yang santai dan kasual seperti itu. Lalu ini untuk checklist konten promonya seperti ini. Apa sih yang bisa dilakukan oleh sebuah NGO dalam melakukan promosional konten, baik itu di media sosial ataupun dengan mitra-mitra seperti bank atau aplikasi seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Lalu untuk timelinenya ini ya, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Nanti teman-teman bisa zoom aja. Ini untuk timeline dari lahirnya sebuah program sampai closing dan maintenance donatur melalui CRM. Seperti ini timelinenya. Saya buat simple aja agar dapat teman-teman mengerti. Lalu untuk CRM-nya, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang CRM marketer? Seperti ini langkah-langkahnya. Ya, bisa teman-teman baca sendiri. Inilah, jadi sebenarnya untuk di CRM sendiri, karena database-nya nih udah ada yang mengelola, kebetulan kita menggunakan Year Online. Nah, untuk petugas CRM-nya sebenarnya lebih mudah sih. Jadi mereka tinggal mempunyai soft skills, komunikasi efektif dan komunikasi efektif dan melakukan blast konten di waktu-waktu yang telah ditentukan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya goals kita. Jadi kan intervensi ini dilakukan adalah untuk meningkatkan penghimpunan donasi di donasiOnline.id, di mana ketika penghimpunan itu meningkat, akan lebih banyak mustahik atau penerima manfaat yang tertolong dengan adanya portal crowdfunding ini. Seperti itu. Lalu ini untuk website dan sosial media kita. Untuk websitenya ada dua ya, website inti yang berisi secara garis besar apa sih Rumah Yatim itu. Lalu donasionline.id di sini adalah portal crowdfunding resmi milik kita. Ada TikTok, ada Instagram, dan juga Facebook. Nah, ini email, medsos, dan kontak pribadi saya. Lalu terima kasih presentasinya sampai di sini. Semoga tugas ini dapat mendukung atau dapat membantu para pemateri memberikan
apa namanya, nilai terbaik terhadap apa yang saya dapatkan selama beberapa minggu ini belajar di JCC. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.